Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kami percaya bahwa Tuhan kita senantiasa menyertai hidup kita hari ini. Bapak Ibu, video ini sengaja kami buat sebagai bentuk pelayanan di era sekarang di masa-masa pandemi COVID-19 ini, karena kita belum bisa bertemu secara kontak fisik. Namun kami percaya biarlah melalui media ini kita juga tetap bisa bertemu dengan kasih persaudaraan dan sukacita dari Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa agar kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita boleh melakukan aktivitas kita kembali sebagaimana mestinya. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Demikian bunyinya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita ini tentu banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Banyak rahasia-rahasia, misteri-misteri kehidupan yang tidak kita pahami. Misalnya, kita sudah melakukan usaha-usaha semaksimal mungkin, persiapan yang sangat matang. Kita telah merencanakan dengan baik, namun kenyataannya hasil bisa saja tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berbanding terbalik jika kita lihat orang lain misalnya, sepertinya dia tampak tidak berusaha sungguh-sungguh, namun justru ia menerima hasil yang lebih baik dari kita. Tentu ini adalah sebuah misteri. Tentu ini adalah sebuah yang tersembunyi, yang tidak kita pahami, hal yang membingungkan kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk itu. Semua misteri kehidupan dunia ini, bahkan hal-hal yang paling tersembunyi bisa kita mengerti, bisa kita pahami jika kita memiliki hikmat dari Allah. Untuk itu, mari kita lihat apakah pengertian dari hikmat Tuhan ini. Hikmat berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu bisa kita terima, bisa kita dapatkan dari pendidikan, dari pengalaman, atau tempat-tempat kursus lainnya, itu bisa kita dapatkan. Seperti kita mulai belajar dari sejak kecil, yang tidak mengenal huruf menjadi mengenal huruf. Demikian seterusnya hingga kita menjadi orang yang seperti ini sekarang. Tetapi kalau hikmat itu sama sekali tidak dapat diterima dari dunia ini, melainkan hanya dari Allah. Hikmat adalah pemberian Allah yang khusus kepada kita orang-orang percaya. Kalau kita lihat di ayat 7, dikatakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat ini telah tersedia bagi orang-orang percaya sebelum dunia dijadikan. Inilah yang pantas kita syukuri. Inilah yang pantas kita banggakan sebagai orang percaya, dan tentu kita harus memuji Tuhan untuk itu. Saudara-saudara, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah. Manusia seperti kita orang-orang berdosa ini tidak pantas untuk dimuliakan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, justru kita orang-orang berdosa dimuliakan olehnya melalui hikmat yang Ia berikan. Karena Dia tahu, Dia memberikan sebuah misteri yang orang lain tidak tahu. Tetapi kita orang percaya akan tahu jika kita menerima hikmat dari Tuhan. Sehingga hikmat itu adalah pemberian Tuhan untuk memahami segala rahasia atau misteri kehidupan ini. Sehingga yang kedua, bagaimana kita bisa menerima hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa memahami apa rahasia-rahasia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tentu kita harus menerima hikmat. Bagaimana prosesnya? Karena Allah adalah roh, dan kita diciptakan juga melalui roh. Maka untuk menerima hikmat, kita membutuhkan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah nanti yang akan menuntun kita, mengajar kita untuk bisa memahami semua rahasia-rahasia Tuhan itu, sehingga kita bisa menerima hikmat dari Tuhan. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-10, dikatakan di sana, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Jadi untuk memahami lebih dekat kepada Tuhan itu harus melalui roh Allah. Karena kita tercipta dari roh, maka kita juga harus melakukannya melalui roh. Karena Allah adalah roh, maka kita juga harus berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui rohnya. Jadi roh Allah yang menuntun kita untuk apa yang kita lakukan. Sebagai orang percaya, apa pekerjaan kita? Roh lah yang menuntun kita untuk melakukan itu. Sehingga orang yang berhikmat melakukan kehendak Allah, bukan atas kehendak sendiri. Tetapi orang yang memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan dari dunia ini, dia bisa saja melakukan apa yang ia kehendaki. Karena ia pintar, karena ia bijaksana. Saya mampu membuat bom, maka saya akan membuat bom. Saya mampu membuat pesawat, maka saya akan membuat pesawat. Itu bisa saja dari pengetahuan, tetapi dari hikmat. Semua rahasia misteri itu akan bisa dipahami. Yang tidak kita mengerti, kegagalan, keberhasilan, atau apapun, melalui hikmat kita akan paham. Oh, ternyata itu semua adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Oh, ternyata itu semua adalah cara Tuhan untuk saya lebih dekat kepada Tuhan. Barangkali saya lupa, barangkali saya sombong, barangkali saya seperti ini. Nah, itulah fungsi hikmat ini. Hikmat Tuhan akan mampu mengajar kita melakukan kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Rahasia-rahasia yang paling tersembunyi sekalipun akan dapat kita pahami melalui hikmat ini. Untuk itu yang ketiga, mari Bapak Ibu terima hikmat dari Tuhan melalui roh Allah. Orang percaya memiliki potensi untuk menerima hikmat dari Tuhan. Sekalipun pada kenyataannya kita melihat bahwa tidak semua orang berhikmat, namun kalau kita lihat di ayat 7, semua orang percaya kepada Tuhan akan memiliki peluang yang besar untuk menerima hikmat itu. Persoalannya, kenapa orang berhikmat hanya satu-satu? Kenapa hanya Raja Salomo dan lain sebagainya? Itu karena hanya dia yang mau membuka dirinya menerima Roh Kudus. Hanya dia yang mau menerima tuntunan Allah. Atau barangkali tokoh-tokoh Alkitab lainnya, mereka yang berhikmat itu sebenarnya tidak berbeda mereka yang berhikmat di zaman-zaman Alkitab hingga pada kita sekarang ini. Karena kita juga adalah anak-anak Allah, warga kerajaan Allah tentu. Kita juga berpeluang untuk menerima hikmat ini. Untuk itu mari Bapak Ibu kita terima hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa melakukan dan mensyukuri segala kehidupan kita ini. Kacamata kita adalah kacamata Allah. Kehidupan, kelakuan kita adalah tuntunan dari roh Allah. Sehingga kita akan melakukannya demi kemuliaan Allah saja. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, hanya dilakukan melalui hikmat. Orang yang berhikmat itu akan membiarkan dirinya dituntun oleh Allah. Kita sebagai orang percaya, mari berikan hidup kita dituntun oleh Tuhan kita. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin.